أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan kita melanjutkan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dari membacakan hadis-hadis ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan faidah. Kemudian salawat serta salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak kepada hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Al-haditsu ats-tsani an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu dari kegiatan para sahabat, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mencari faidah, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini bermajlis itu di mana saja, kapan saja, ketika kita membicarakan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah majlis, dan para malaikat akan mendoakan kepada orang-orang tersebut. Maka di sini bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, yaitu ketika suatu hari, in tala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'ri, tiba-tiba muncul kepada kami rajulun, yaitu seseorang, syadidu bayadis siyab, yang mana orang tersebut memiliki baju yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan memiliki rambut yang sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan bekas-bekas daripada safar. Orangnya adalah tidak dikenal oleh sahabat, akan tetapi orang tersebut kalau safar, biasanya orang yang safar itu rambutnya kusut, juga pakaiannya juga tidak rapih. Itu biasanya orang yang safar. Tapi orang yang tidak dikenal, gharib, akan tetapi la yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan kalau orang ini ada bekas-bekas safar.
wa la ya'rifuhu minna ahad, dan di antara kami tidak ada yang mengetahuinya. Siapa orang ini? Kemudian hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang tadi duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Orang tadi menyandarkan, mendekatkan ya, lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai apa? Sampai ketemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, dan orang tadi meletakkan kaf, yaitu apa? Kedua telapaknya, telapak tangan maksudnya, ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang Islam. Jadi orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu apa? Tentang makna daripada Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah an tashhada, engkau bersaksi, an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah. Nah, kita sampai sini dulu ya. Maka kita akan menjelaskan hadis yang mulia ini. Maka dalam hadis ini ya, hadis yang panjang ini ya, mencangkup beberapa faidah ya. Yang pertama adalah dari sini kita bisa mengambil faidah. Yang pertama tadi adalah tentang apa? Tentang rukun Islam. Ya, orang tadi yang mana di akhir hadis nanti disebutkan bahwasanya apa? Seseorang atau orang tadi adalah malaikat Jibril ya, yang mana malaikat Jibril itu selalu tatkala bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu selalu dia itu memberikan bentuk kepada bukan bentuk aslinya ya. Dan di sini malaikat Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bentuk aslinya dalam dua, maksudnya apa? Maksudnya adalah dua waktu ya. Walam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrila fi suratihi al-malakiyati illa maratain, kecuali dua kali. Yang pertama adalah fi Batha Makkah, itu apa? Di Batha, yaitu di Mekah ya, dekat Mekah. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Istadda bihil karbu min ada qaumihi. Di sana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, yaitu sangat apa? Sangat membutuhkan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat apa? Istadda bihil karbu, lagi apa? Lagi kejepit ya. Lagi mempunyai apa? Kesempitan yang sangat min ada qaumihi, atas apa? Kaumnya. Ya. Artinya apa? Dihalangi, ya, diganggu oleh kaumnya saat
itu datanglah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya adalah fi lailatil mi'raj, yaitu pada malam lailatil mi'raj inda sidratil muntaha. Itu apa? Tatkala di sidratil muntaha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, para ulama di sini ya berkata, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan malaikat itu dengan bentuk aslinya? Karena di sini kalau kita melihat malaikat dalam bentuk aslinya, maka kita akan kaget. Ya. Malaikat itu mempunyai sayap, dan sayapnya itu bermacam-macam. Ada yang 600, ya, bahkan ada yang mempunyai sayap 3, bahkan 1. Yang mana sayapnya malaikat itu apa? Memenuhi, yaitu dari ufuk, ya, barat sampai timur. Ini adalah sayapnya malaikat. Nah, di sini ya, orang tadi yaitu makhluk ini, malaikat ini apa? Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Dan di sini malaikat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang rukun Islam. Ya, yang mana apa? Rukun Islam ini adalah salah satu rukun yang mana rukun itu kalau dalam sebuah ibadah, tatkala rukun itu tidak ada, maka ibadah tersebut batal. Artinya tatkala kita Islam lalu tidak ada rukun-rukun ini, maka apa? Maka Islam kita batal. Salat, tatkala tidak ada rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, maka salat tersebut batal. Begitupun Islam ini apa? Mempunyai rukun 5, yang mana rukun 5 ini merupakan pondasinya Islam seseorang. Tatkala tidak ada, maka apa? Amalan sebaik apapun tidak ada gunanya tatkala kita mengingkari salah satu daripada rukun ini. Dan yang pertama tentunya apa? Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sesuatu rukun pada yang pertama, maka apa? Rukun yang pertama itu adalah rukun yang paling utama. Kenapa? Karena urutan itu menunjukkan keutamaan, ya, keutamaan urutan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, rukun yang pertama adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau yang kita kenal dengan syahadatain. Syahadatain ini merupakan syahadat yang paling pokok, persaksian kita, ya, persaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala salah satu dari dua syahadat ini tidak nampak, tidak ada, maka kita tidak akan diterima amal kita. Maka di sini kita harus mengetahui makna rukun, syarat daripada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung. Tidak mungkin kalimat yang agung ini tidak mempunyai makna. Tidak mungkin kalimat yang besar ini tidak ada rukunnya, ya. Salat, puasa, zakat, haji itu mempunyai
syarat dan rukun-rukun. Apalagi kalimat syahadat ini yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalimat la ilaha illallah di sebelah kanan dan langit yang tujuh lapis langit dan bumi ini sebelah kiri, maka apa? Maka yang akan berat adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui maknanya. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Maka para ulama melakukan istiqra, yaitu apa? Yaitu sebuah penelitian tentang syahadat la ilaha illallah. Maka syahadat la ilaha illallah ini maknanya adalah la asyhadu, jadi la ilaha illallah, yaitu tidak ada ilah, tidak ada ilah, itu adalah sesembahan. Bahkan di sini banyak terjemahan di kalangan kaum muslimin sekarang terjemahannya kurang tepat. Banyak kaum muslimin yang mengartikan la ilaha illallah itu adalah tidak ada ilah kecuali Allah. Maka ini adalah terjemahan yang kurang tepat. Kenapa? Karena sesungguhnya di dunia ini ada ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana ilah-ilah yang disembah oleh manusia selain Allah. Ada ilah yang berbentuk makhluk hidup seperti jin, atau ada ilah yang berbentuk benda mati, seperti apa? Seperti misalkan kuburan ataupun pohon-pohonan atau yang lainnya, sapi, Artinya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya kurang tepat. Maka di sini para ulama mengatakan la ilaha, la di sini kalau dalam bahasa Arab disebut la nafiyatu lil jinsi, menafikan tidak ada satupun jenis ilah. Ilah di sini adalah isim la nafiyatul lil jinsi, khobarnya adalah bihakin, dibuang, la ilaha bihakin, tidak ada ilah yang benar, tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang benar. Artinya apa? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada ilah-ilah yang disembah, maka apa? Ilah-ilah tersebut adalah batil. Ilah-ilah tersebut adalah fasid. Ini adalah makna daripada la ilaha illallah. Maka dari sini ada dua rukun la ilaha illallah. Yang pertama adalah an-nafyu, menafikan menafikan sesembahan, tidak ada ilah, menafikan tidak ada ilah, baik itu yang hidup, yang mati, atau mungkin apa, ilah-ilah yang mantan hidup, mantan dulunya hidup, mati lalu disembah, ini banyak, ini banyak kaum muslimin meminta kepada hal-hal semacam ini. Dia sholat, zakat, puasa, bahkan haji, tapi apa? Tatkala meminta, dia meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Maka apa? Maka ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan akidah. Ini berkaitan dengan masalah akidah. Maka disinilah wajibnya kita mengetahui makna la ilaha illallah. Maka kenapa
Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy dahulu tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Bukan berarti mereka tidak paham, ya, mereka sangat paham. Kenapa? Karena mereka orang Arab, ya, mereka orang Arab dan sangat fasih bahasanya. Masa tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah? Kenapa mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka mengetahui konsekuensi daripada la ilaha illallah itu adalah tatkala seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka apa? Maka dia tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, ini konsekuensinya. Tidak meminta, ya, dia tidak bernadar, tidak menyembelih, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka rukun yang pertama daripada la ilaha illallah adalah an-nafyu, meniadakan sesembahan. Yang kedua adalah al-itsbat, yaitu menetapkan. Setelah kita menafikan sesembahan, ya, maka apa? Harus kita menetapkan. Nggak mungkin kita menafikan, ya, tidak mungkin kita menafikan seluruh sembahan. Saya tidak menyembah pohon, saya tidak menyembah jin, saya tidak menyembah berhala. Tapi apa? Tidak menetapkan. Maka apa? Maka ini adalah salah. Ya, maka apa? Setelah kita menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menetapkan illallah, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rukun daripada syahadat la ilaha illallah. Kemudian, ya, syarat daripada la ilaha illallah, ya, para ulama di sini, ya, mengumpulkan dalil-dalil daripada syarat-syarat la ilaha illallah ada 7, ya. Yang pertama adalah syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Adalah al-ilmu. Artinya apa? Harus mengetahui, memahami, karena tidak mungkin kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetapi kita tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini, ya. Maka banyaknya kaum muslimin yang beribadah kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji, akan tetapi dia tidak mengilmui, tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanannya akan rapuh. Kenapa? Para sahabat imannya sangat kokoh, sangat kuat, karena mereka mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, ya. Maka apa? Maka dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, ketahuilah, ilmuilah, ya, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala bil ilmi, dengan ilmu. Maka tatkala kita sekarang mau bermuamalah dengan sesama kita, misalkan kita mau ke bengkel, ya, pastinya apa? Kita akan mencari bengkel yang bagus itu dengan ilmu. Artinya apa? Mencari bengkel yang bagus, ya. Maka tidak mungkin kita apa? Kita tidak mungkin misalkan mencari bengkel dengan bengkel yang asal-asalan. Tentunya apa? Dengan apa? Dengan ilmu. Kita mencari bengkel yang bagus. Kita mau mencukur, maka apa? Kita mencari tempat cukur yang bagus. Tentunya apa? Dengan ilmu tentunya. Maka disinilah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat khusus bab di dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu al-babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan
beramal. Karena nggak mungkin kita beribadah sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya harapkan kalau kita tanpa ilmu. Ya, maka apa? Ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang sangat agung. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang menciptakan kita. Allah adalah zat yang memberikan rizki kepada kita. Allah adalah yang mengatur kita. Maka nggak mungkin kita cinta kepada Allah akan tetapi kita tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Tatkala kita cinta kepada Allah dan kita tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kita adalah cinta yang dusta. Ya. Nggak mungkin kita mencintai seseorang, ya. Kita mau menikah dan kita tidak tahu siapa yang kita akan nikahi itu. Dan kita bilang cinta. Maka apa? Cinta kita apa? Cinta kita nggak benar. Kenapa? Cinta itu setelah apa? Kita mengetahui. Setelah kita mengetahui hakikat yang kita cintai, maka timbul, ya. Maka apa? Timbul rasa cinta. Maka tatkala kita sebelum mempelajari sudah cinta, maka apa? Maka cinta kita itu akan rapuh tatkala apa? Tatkala datangnya ujian. Ya. Maka kenapa? Ya. Kenapa kebanyakan orang-orang misalkan non muslim ya masuk Islam mu'alaf ya imannya itu apa kuat. Kenapa? Karena tatkala mereka masuk Islam mereka betul-betul mempelajari Islam ya, khususnya adalah apa mempelajari tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala ya. Sedangkan ya orang-orang Islam yang mana mereka adalah Islam keturunan ya, dia sudah berpuluh-puluh tahun ya tidak mempelajari hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mempelajari tentang ilmu tauhid. Nah, maka apa? Yang pertama adalah al ilmu, yaitu apa? Mengetahui dengan ilmu. Ya. Maka kenapa orang-orang musyrik ya menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka membeli gelar kepada Rasulullah Al-Amin. Bahkan dari usia 7 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kabar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau. Ya, kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy mengetahui konsekuensinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan maksudnya mengatakan apa tentang sikap orang-orang kafir Quraisy tatkala ditawari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan aja'ala al-alihata ilahan wahid. Apakah Muhammad itu akan menjadikan ilah itu menjadi ilah yang satu? Kenapa? Karena mereka paham la ilaha illallah konsekuensinya adalah harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada saat itu hampir 300 berhala di sekeliling Ka'bah, belum di rumah-rumah masing-masing berhalanya. Maka mereka sangat paham tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan sebuah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, maka mereka mengatakan aja'ala al-alihata ilahan wahid, inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh, kata mereka. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Kenapa? Karena yang biasa mereka menyembah kepada banyak berhala harus sekarang menyembah kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak mau.
tidak mau mengikuti yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa? Rasulullah mereka mengatakan al-amin. Ya, maka disinilah beratnya apa? Beratnya tatkala seseorang sudah melekat, ya, sudah melekat pemahaman tradisi pada seseorang, ya, sehingga apa? Sehingga dia tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yakin. Tentunya setelah apa? Seseorang mengetahui, ya, setelah seseorang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Yang kedua adalah al-yakin, meyakini, ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pencipta, maha pemberi rezeki, zat yang mengatur, ya. Maka innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul tsumma lam yartabu. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian lam yartabu, tidak ragu. Artinya dia yakin, ya, setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan ilmu, ya, dengan ilmu, ya. Maka apa? Banyak sekarang kaum muslimin yang tidak yakin. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul tidak dengan ilmu. Maka apa? Tatkala seseorang dengan ilmu, maka apa? Akan timbul keyakinan, ya, akan timbul keyakinan. Apa? Seperti seseorang tadi pergi ke tukang cukur, setelah dia mengetahui bahwasanya apa? Ini adalah tukang cukur yang bagus, maka apa? Timbul keyakinan, ya, timbul keyakinan bahwasanya apa? Ini adalah bagus. Maka apa? Innamal mu'minuna alladzi amanu billahi wa rasul tsumma lam yartabu. Dia tidak ragu, wajahadu. Kemudian apa? Dia berani berjihad. Kenapa? Karena sudah yakin, ya. Berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dengan harta dan jiwa raga mereka fi sabilillah, ya. Ulaika humul shadiqun. Dialah orang-orang Islam yang shadiq, ya. Kenapa? Karena dimulai dengan ilmu, lalu keyakinan, dan setelah yakin maka apa? Mereka siap berkorban dengan harta, dengan jiwa, ya. Maka apa? Kaum muslimin memandang dunia ini, ya, mereka tidak terlalu apa? Tamak, ya. Ciri seorang muslim itu apa? Tidak tamak kepada dunia ini, ya. Dan sebaliknya, ya, sebaliknya salah satu apa? Salah satu daripada penyebab kemunduran kaum muslimin itu adalah, diantaranya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Dia sangat cinta kepada dunia dan benci kepada kematian, ya. Maka kita lihat kaum muslimin, ya, orang-orang Islam tatkala dia sudah meyakini la ilaha illallah, dia akan yakin. Maka kenapa Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan semua hartanya. Tatkala ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau tinggalkan? Maka beliau mengatakan, Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq seorang saudagar kaya. Dia apa? Dia menghibahkan hartanya untuk Islam semuanya, ya. Nah, maka apa? Ini adalah syarat yang kedua, yaitu al-yakin, ya. Maka insyaallah, ya, kita pertemuan yang akan datang, ya, masih apa? Masih membahas apa? Tentang makna dan syarat la ilaha illallah, dan yaitu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang penting, pondasi bagi seorang muslim, ya, ketika dia ingin menjadi seorang muslim yang hakiki, maka dia harus mengetahui tentang rukun-rukun Islam itu dengan ilmu. Baik, ya, selesai, ya.
Tapi demikian ya kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.